Virgin Galactic itu kayak space tourism company. Jadi gue di sini kayak jadi data analyst, dan secara industri gue lebih kayak tertarik gitu kayak space, kayak beda gitu sama industri lain. Soalnya kenapa beda? Kita di sini kayak nggak ada playbook, kayak nggak Hmm. tahu SOP gimana tuh, kayak nggak ada. Kita yang bikin SOP-nya gitu. Jadi kayak instead of like following the path, lah kita building a new path gitu sih. Halo Bim, Kalau udah apa kabar? baik baik, lu gimana di Ya, area? gue mah gini-gini aja gue. Tuh keren banget tuh wallpaper di belakang lo, Yoi, backgroundnya. Apaan tuh? iya, ini namanya VSS Unity bro, spaceshipnya Virgin Galactic. Ini spaceship ini terbarunya. Iya, yang sekarang ini, yang mau diterbangin. Keren, keren. Coba dong Bim jelasin dong kerjaan lo apa sih sekarang sebenarnya? Gue, em, ya jadi gue kerja di Virgin Galactic sekarang. Virgin Galactic itu kayak space tourism company, tapi dia pesawatnya nggak pakai vertical launch. Dia pesawatnya take off-nya kayak pesawat biasa, diangkat pakai namanya mothership. Nah, mothership itu kayak buat ngangkat pesawatnya sampai udah di atas, dilepas dia roketnya baru nyala gitu. Jadi gue di sini kayak jadi data analyst buat bagian operation analysis and performance analysis. Jadi tugas gue kayak buat improve operasionalnya Virgin Galactic dari segi data. Jadi kayak gue nyari proses inefficiencies. Jadi gue analisa mana aja yang perlu di improve dengan data. Jadi itu menggambarkan uh, sehari-hari gue. Jadi gue kayak Oh, hampir setiap hari sih, nggak tiap hari di spaceport. Spaceport dalamnya kayak gini, ini kayak background gue ini. di kayak Ini airport kayak tuh, tapi buat ini ke kayak space. iya, ini kayak Wow. spaceport. Di dalamnya kayak ada hangarnya. Jadi gue kerja dalam kayak hangar gitu. Terus gue biasa juga meeting belakangnya kayak ada pesawat kayak gini, tapi pesawatnya beneran, kayak beneran mau refert. Jadi ya gitu Gila. sih, keren sih. Gue suka sih kayak spaceshipnya gitu. Gue Terus di situ kayak oh ya. Gue ngebayanginnya kayak di film-film um, Avengers gitu ada di hangernya terus kayak serba bersih gitu ruangannya. Iya, iya kayak gitu sih, keren sih. Kayak pertama gue ngeliat kayak pesawatnya sama roketnya, yang gue kayak speechless sih, kayak ini merinding sih gue. Iya. Keren keren. Jarang sih Bim orang-orang yang mungkin orang yang tertarik sama space industry banyak apalagi di Amerika. Cuman kayaknya jarang sih gue tahu orang yang beneran kerja di industri itu. Lu gimana ceritanya Bim bisa dapat kerja di Virgin Galactic? Um, jadi gue kayak nyari kerjaan kayak analytics juga sih sebetulnya, kayak kerja analytics. Tapi gue kan gue sebelumnya di kayak Silicon Valley lah, gue di consulting company. Tapi consulting company ini yang ngurusin big tech gitu, big tech salah satu big tech company di Silicon Valley. Uh, Terus yang ya sekarang ini kan kayak tech lagi slow down lah, lagi slow down. Terus gue mikir ya, apakah gue nyoba industri lain gitu, yang lagi hype. Salah satu yang hype kan sekarang space ya, space industry. Sekarang kita lagi ya, bisa dibilang kayak space race lah, kayak Hmm. jadi siapa yang paling bisa dominan di space. Terus gue juga punya interest di space sih sebetulnya, kayak dari sejak kecil gue suka kayak lihat space shuttle gitu sih. Dan ini sebenarnya kayak mirip space shuttle sih sebetulnya, kayak VSS Hmm. Unity ini. Terus ya itu sih, ya gue apply aja di LinkedIn, gitu apply di LinkedIn. Terus ini gue kaget juga keterima gitu, kayak bikin gue tertarik. Jadi kayak sebelumnya gue kayak small parts in a big machine. Sekarang gue ngerasa kayak lebih punya impact gitu. Dan secara industri gue lebih kayak tertarik gitu, kayak space, kayak beda gitu sama industri lain. Soalnya kenapa beda?
kita di sini kayak nggak ada playbook, kayak nggak Hmm. tahu SOP gimana tuh kayak nggak ada. Kita yang bikin SOP-nya gitu. Jadi kayak instead of like following the path lah, kita building a new path gitu sih. Eh, dari pekerjaan lu ke pekerjaan lu yang sekarang, sebenarnya apakah pas kan lu dulu udah di dunia data ya? Iya. Did you meet the qualifications or is was it a reach gitu? Apakah kayak level lu misalnya 10 cuman pekerjaannya 12 tapi lu tetap dapet gitu? Gue penasaran sih kalau Hmm, pekerjaan teknikal kayak gini. Sebetulnya in terms of like technicalities, uh, my previous job is like more technical sih sebetulnya. Hmm. Bisa dibilang kayak gue lebih banyak coding, scripting segala macam. Hmm. Tapi di pekerjaan sekarang ini kayak lebih ke arah kayak project management gitu, kayak manajerial. Hmm. Uh, Sebetulnya secara teknikal gue cukup, tapi secara kayak experience in terms of like implementing like process change, terus kayak Hmm. influencing people, terus kayak designing like a database gitu, ini kayak lumayan baru buat gue Hmm. gitu. Jadi ya ada yang satu sisi gue uh, qualified, satu sisi gue menurut gue masih perlu banyak belajar gitu. Interesting. Sama ini sih datanya kayak tentang spaceship gitu. Gue nggak ngerti apa tentang spaceship, jadi gue Iya, iya. orang juga jarang nggak tahu, jadi ya harus belajar juga. Lo mesti ngerti kayak sampai kayak komponen yang paling detail-detail gitu nggak? Gue enggak sih, Parts-partsnya gitu. kayak yang penting tahu secara overall ya lah, kayak Metriknya gitu kayak performance-nya aja. iya kayak Oke. kayak performance dari pesawatnya. Terus kayak ya secara parts sebenarnya ya yang penting-penting aja sih sebenarnya yang gue harus tahu gitu. Hmm. Hmm. Wow. Di sini keren sih, apa kayak tiap komponen dari pesawatnya kayak ada engineer masing-masing, kayak even kayak kursinya, interiornya itu Mhm. kayak ada engineer-nya gitu. Ya, mereka kayak nggak sembarangan gitu sih bikinnya. Hmm. Gitu. Ada spesialisnya gitu ya. Iya, iya, Wow. ada apa yang bisa benar-benar duduknya kayak harus pas gitu-gitu sih. Kayak propulsionnya, terus iya sih kayak benar-benar kayak bagian dari setiap bagian di pesawatnya kayak ada orangnya gitu yang responsible. Hmm. Interesting. Bener-bener fokus ya. Iya, Oke, sekarang gue pengen balik lagi. Jadi lo gimana ceritanya sih Bim? Kayak dari lo kecil, terus SMA di mana, kuliah di mana, dan kayak gimana sih sebenarnya perjalanan lo? jangan gue Heeh. sebenarnya banyak ini sih, saya up and downs gitu sih. Hmm. Jadi gue dulu dari SD sampai SMA gue tuh kayak private school gitu lah, istilahnya di Indo, Swasta. ya swasta ya. Kayak Terus kalau ngomongnya private school kesannya elit banget gitu. Sekolah swasta. Hmm. sekolah swasta ya, sekolah swasta. Terus gue um, SMA di namanya Santa Laurencia. Kayak sebelumnya gue dulu pas SMA gue lumayan struggle sih, Gar. Soalnya Oh ya? gue kayak nggak biasa kelas pakai in English gitu sih. Terus di Loren kayak lumayan intens sih Inggrisnya. Kayak math itu kayak ada khusus, kayak ada math yang pakai Inggrisnya gitu sih. Sebenarnya secara nilai gue dulu cukup jelek sih, Gar. Kayak pas SMA Gue juga. cukup jelek sih. Kayak tapi gue orangnya ya nggak nyerah gitu aja. Gue suka belajar. Gue orangnya tuh suka belajar kayak hal-hal baru lah. Kayak gue bisa dibilang gue secara curiosity gue kayak orangnya benar-benar penasaran gitu, kayak ada hal apa terus gue pelajarin gitu. Kayak gue sejak gue lulus kuliah aja gue belajar macam-macam sih kan. Kayak belajar coding, belajar kayak Python, JavaScript, SQL gitu-gitu sih. Jadi ya pas gue SMA ya gue gitu sih, meskipun gue dulu IPS, gue tetap ada interest in physics gitu, kayak fisika dulu.
Terus gue itu tuh kayak ikut lomba kan. Lomba Gue ikut apaan? lomba ini kayak bikin jembatan gitu pakai kayu. Di, Oh ya? iya. Jadi kayak sama lawan kayak anak-anak SMA lain gitu. Tapi gue tuh kayak anak IPS gitu loh. Jadi gue, iya. Terus Terus input lo apa kalau gitu? inputku. Koordinasi atau apa? Oh enggak, gue bikin jembatannya. Gue Oh, ngedesain jembatannya. oh, oke oke. Iya, jadi kayak waktu itu gue satu tim isinya kayak IPS semua gitu. Oh, Terus kayak kita lumayan di look down gitu sih, kayak even teachersnya sama principalsnya kayak look down gitu sih. Kayak hmm. ini orang ngapain gitu. Tapi Terus sebenarnya lo ngerti ya. sebenarnya nggak awalnya nggak ngerti, tapi gue orangnya tuh penasaran, gue ada interest sih, Hmm. kayak ini gimana sih structural secara engineering itu kayak ada simulasinya nggak sih kayak. Terus gue kayak nyari-nyari kayak simulation jembatan itu gimana. Jadi kayak bikin jembatan terus momen itu kayak jembatan dites. Jadi ada kayak maksimum maksimum bebannya, Hmm. terus ada maksimum dimensionnya, terus jembatannya itu kayak dites gitu, kayak pressure test gitu, apa weight test gitu. Jadi yang paling bebannya paling berat itu yang menang gitu. Wow. Jadi waktu itu ya gue ini sih juara juara dua gue dua kali pas kelas Nice. gue kelas 2 sama kelas 3. Nah waktu itu ada hal yang bagusnya tapi ada hal yang kurangnya sih kan. Kalau gue jujur ya, kayak secara hal yang bagusnya gue kayak gue bisa show apa bisa nunjukin kalau diri gue tuh kayak mampu gitu kayak nge-challenge kayak challenge massa gitu lah istilahnya. Tapi di sisi lain gue lihat waktu itu kayak ada kayak guru gue sama kayak principal saya tuh kayak ini sih kayak oh mereka cuma beruntung doang kayak just luck gitu. Kayak even pas gue juara kedua kalinya mereka masih ngomong gitu kan. Kayak sebetulnya well itu kayak meskipun kayak kesannya nggak enakin, tapi di gue di sisi lain gue tuh kayak em, ngebawa diri gue sampai sekarang ini sih sampai titik ini. Jadi gue ngerasa itu kayak orang nge-look down gue karena gue nggak sanggup masuk ke IPA which is STEM kalau di sini kayak jadi tapi sekarang gue kayak di salah satu pinnacle of engineering lah, aerospace gitu kayak salah satu perusahaan yang benar-benar fokusnya di aerospace gitu di aerospace engineering gitu kayak dari situ kayak gue cuma mau buktiin diri gue doang sih. Sama penasaran juga gitu kayak meskipun kayak orang look down lu kayak sebetulnya kayak lu eh, ambil positif aja sih kayak Hmm. kayak apa ya kayak itu jadi kayak motivate gue oh kayak si Bimo kayak mana mungkin dia kayak di STEM gitu kayak oke kayak gue accept the challenge sih gitu sih sampai sekarang ini kayak makanya kenapa gue kayak em, kerja di Silicon Valley lah kerja di eh, starting di Google terus sekarang di aerospace ya gue kayak mau nge-challenge diri gue gitu kayak dan saat itu gue termotivate itu sih kayak bayangin gak sih kayak guru kan kayak sesuatu yang lu benar lihat gak sih kayak lu pandang gak sih Hmm. dan mereka kayak nge down lu gitu pada saat itu tuh kayak ya di sisi lain gue kayak kesel tapi di sisi lain gue kayak kemotivasi gitu ya ini sih yang gue mau share sama kayak anak-anak SMA dan anak SMP kayak orang kalau ngeluh down lu tuh kayak ambil positif aja gitu kayak jadiin kayak motivasi sih itu sih menurut gue ini penting sih buat growth lu. Jadi kalau orang lockdown sama lu malah makin semangat ya. Iya gue malah makin ke challenge gue ke challenge bukan pengen ngebuktiin kalau dia salah sih gue ke challenge kalau pengen ngebuktiin kalau gue bisa gitu sih Hmm. gitu. Jadi lu dari dulu emang udah tertarik di dunia em, science dan engineering gitu ya sebenarnya ya kayak Iya gue jiwa lu di sebetulnya situ sebenarnya. Ya. iya gue ada ketertarikan di situ sih kayak even kayak buku Inggris yang pertama gue baca itu tentang space shuttle sih gitu. Oh ya? Pas gue Umur kecil umur berapa tuh?
Gue nggak inget sih, kayaknya kalau nggak TK atau SD gitu. Wow. Gue masih ingat sih kayak bukunya kayak gimana. Kayak gue masih ada deh di rumah. Terus Gitu sih. waktu pas SMA tuh, Hmm. habis itu what happened? Apa Habis yang itu, terjadi? nah ini mulai pas gue mulai lulus SMA ini mulai hidup gue tuh makin menarik sih Gar, sebetulnya. Kayak banyak hal-hal yang nggak gue expect sih sebetulnya. Jadi gue intinya pas kelas 3 lah. Jadi gue tahu kalau misalnya papa gue tuh kayak US citizen gitu. Kayak terus dulu kakek gue tuh kayak kuliah di Amerika juga kan. Waktu itu kayak kuliah di UPenn lah. Kayak itu yang satu yang bikin gue tertarik ke Amerika sih. Jadi gue waktu itu kayak research gimana caranya buat ke US. Gue mau kasih tau ya, gue nih kayak orang tua gue bukan orang tuh apa, bukan istilahnya bukan upper class lah. Kayak kita kayak middle class. Tapi kayak kita nge-value education gitu sih. Sebenarnya. Jadi kayak waktu itu kalau misalnya secara mau pakai kayak jalur international student ya duit orang tua nggak cukup gitu. Jadi gue harus dengan cara sebagai green card holder jadi immigrant gitu. Jadi ini mulai menarik sih. Jadi kayak waktu itu pertama terus gue ke US Embassy kan gitu. Awalnya kita tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu ke US Embassy terus setelah gue waktu itu mau daftar eh, sebagai international student gitu tapi kayak gue pengen kerja gitu. Tapi pas sampai sana orangnya bilang oh kayak orang tua lu kayak US citizen lu kenapa nggak apply green card aja gitu. Terus ya em, terus bener juga sih kalau misalnya gue punya green card gue bisa stay sini lama sih kayak. Terus habis itu ya udah gue sama papa gue kayak ngurus green card gitu sih. Green card apa sih, Bim? Green card tuh kayak visa buat kerja sih, visa sebagai immigrant. Jadi kalau lu punya green card, lu bisa dapat kayak institution gitu. Kayak institution tuh kayak bayarnya lebih kayak uang iuran kuliah tapi buat warga di state-nya itu state of California. State itu kayak negara bagian kayak kalau di Indonesia itu kayak mungkin provinsi kali. Hmm. Ya, jadi institution itu one third of international institutions. Jadi kan sepertiganya. Jadi ya em, layak diperjuangin gitu sih seperti itu ya. Terus Lebih murah ya kalau green card ya kalau iya kuliah di jauh jauh Amerika. lebih murah. Iya. Itu bisa apply buat financial aid juga. Ya, ya. Jadi kembali ke cerita gue itu em, kita kayak apply green card tapi ternyata kayak banyak hambatan gitu kan. Soalnya waktu itu karena papa gue udah lama nggak tinggal di Amerika terus banyak harus diurus lah. Tahun berlalu gue ini sih Gar, um, kok gue ngerasa wah ini kok nggak ada kemajuan gitu prosesnya. Kayak kita kayak udah ngasih dokumen macam-macam kok nggak ada panggilan gitu. Sorry, ini pas kapan? Ini masih pas setahun pertama habis gue lulus SMA gitu. Oke. Iya, jadi setahun pertama gue kayak Lo di mana pas ini? gue masih di Indo di Tangerang Selatan di BSD. Terus ini sih ya udah terus gue mikir daripada gue nganggur setahun lagi. Terus ya udah gue daftar UI aja, daftar UI. Habis itu Reguler atau inter? reguler, reguler. Jadi gue daftar UI, sebelumnya gue kayak ikut BTA juga sih, kayak ikut persiapan. Terus gue waktu itu daftar manajemen sih, manajemen. Saat itu gue juga nggak tahu mau daftar apa sebenarnya. Gue waktu itu nggak, bukan kan ada dulu ada SBMPTN ada IPA sama IPS Hmm. sama IPC, IPC apa? ilmu pengetahuan campuran. Jadi gue waktu itu karena gue bingung mau apply apa, gue ambil IPC, IPC. Terus tapi gue kayak nggak, gue itu kayak lumayan ini sih, kayak sebenarnya lumayan ngasal sih. Di sana orang kayak serius banget kan kayak wah list sama satu atau manajemen kedua akuntansi atau apa. Oh enggak gua aneh gitu gua manajemen itu gua masukin apa engineering kedokteran gitu gitu kayak asal masukin gitu SBMPTN ya terus
Gua gua ini sih apply SBMPTN sama namanya SIMAK. SIMAK tuh kayak ujian mandiri UI. Jadi gua terus habis habis gua ini terus gua udah ini gua keterima sih SBMPTN-nya. Gua dapat manajemen ya. Terus SIMAK gua juga terima. SIMAK gua keterima akuntansi. Jadi gua istilahnya gua keterima UI kayak 2 kali. Buat 2 jurusan berbeda, berbeda. Terus itu kayak 2 jurusan itu kayak jurusan favorit lah. Manajemen sama akuntansi gitu sih. Terus ya gue lumayan kaget sih keterima gitu. Kayak gue kayak sebenarnya nggak expect apa-apa. Kayak kayak udah coba aja gitu. Kayak gue ada nganggur gitu. Terus ya udah gue keterima terus gue kuliah di sana setahun. Setahun gue kuliah. Gue rasa suka sih. UI itu yang bikin gue menarik tuh kelasnya kecil sih. Kelasnya kecil jadi lu kayak lumayan deket sama dosen sama kayak asisten dosennya sih. Terus di FEUI ya, sekarang namanya FEBUI, itu kayak banyak student organization. Terus menarik sih organisasinya kayak ada finance club, ada economics club, segala macam gitu sih. Terus gue tuh kayak ikut banyak banget lah organisasi. Terus gue kayak, istilahnya gue pengen bikin teman aja sih gitu. Kayak, um, terus kayak sebenarnya gue ini sih mau ngasih tahu aja sih buat teman-teman yang di Indo yang masih kuliah gitu kayak jangan sia-siain sih menurut gua kayak harus ikut organisasi ya at least satu lah yang gue punya interest soalnya kenapa kayak ini penting banget sih buat lu kerja soalnya kalau lu ikut organisasi lu kayak di interview kan lu bikin resume jadi lu kayak simulasi kerja lah terus pas kalau udah keterima di organisasi lu kayak harus kerja sama apa uh, kerja sama orang gitu kayak diskusi terus lu kayak lu influence orang terus lu kayak ya inilah belajar berorganisasi lah buat nyiapin diri lu pas kerja nanti itu menurut gua kayak penting banget sih ya, organisasi gitu ya, ya jadi gitu sih waktu itu gua ikut yang gue ingat tuh kayak gua ikut namanya SCMSS Indonesian Capital Market Student Studies jadi itu kayak ada konferensi buat kayak capital market di Indonesia gitu sih ya, di, yang ngadain anak ini FEBUI itu menarik sih itu kayak gue belajar banyak sih dari situ terus gue inget sih yang udah sana yang lainnya itu yang paling gue inget oh gue ikut fotografi klub juga gue ikut apa lagi ya lupa sih gue banyak sih kan Em, terus ya itu sih gue habis setahun di UI terus mendadak gue dapet ini panggilan gitu dari US Embassy kalau misalnya gue dapet green cardnya gitu gue senang banget sih waktu itu tapi di sisi lain gue juga sedih juga sih nggak ninggalin UI gitu kayak susah banget orang kayak banyak banget yang mau buat gue itu terus gue udah kayak dapet 2 kali terus gue cabut gitu kayak kesannya kayak nggak bagus gitu tapi ya gimana gue harus ambil keputusan jadi ya lumayan berat sih keputusannya soalnya lu kalau misalnya lulus dari UI ya udah pasti pekerjaan yang bagus di Indonesia gitu kayak most likely Ya. ya terus di US gue nggak tahu apa-apa secara kompetisi pekerjaannya dan gue belum tahu bakal dapet kuliah di mana dan waktu itu gue juga belum tahu apakah eh, secara finansial gue cukup gitu buat kuliah di sana waktu itu ya terus akhirnya gue ya ambil jadi gue take risk gue akhirnya gue putusin gue ke Amerika kalau misalnya secara duit yang nggak cukup pun gue bisa kerja lah gue mikir gitu ya udah terus ini mau gue lanjutin terus Gar sampai gue lulus Ya, keep going, keep going. kira udah jadi gue nunggu aus Gila lo diterima di UI reguler itu impresif banget sih. Itu kayak mimpi banyak anak-anak SMA di Indonesia. Dan iya lo bisa men- mencapai itu. iya mungkin gue mau share bagian itu ya juga sih orang mikir kayak masuk UI susah gitu lu harus jenius gitu-gitu gimana sebenarnya enggak sih pas gue keterima UI teman-teman gue ya banyak ya biasa-biasa aja gitu kayak nggak ada yang ada sih yang pinter banget ada satu dua tapi ya sebagian besar kayak biasa-biasa aja gitu. Kayak pas sekolah juga mereka nggak bukan yang ranking 1 ranking 2 yang olimpiade gitu ada sih yang anak-anak gitu tapi ya sebagian besar lah kayak
75% lah, nggak biasa aja anak-anak yang average pas sekolah, gue kasih tau aja, agak average pas sekolah. Jadi ya jangan kecil hati sih, kayak lu ngerasa pas sekolah nilai lu jelek atau gimana, bukan berarti lu nggak sanggup buat masuk UI gitu, atau ITB atau UGM gitu ya. Gitu. Masih ada kesempatan selama lu mau belajar, selama lu mau praktis, yang penting praktis terus sih. Kayak sebenarnya kalau di Indonesia kan kayak uh, masuk UI pakai ujian lah. Jadi istilahnya ya lu praktis soal-soalnya, kayak nggak cuma praktis soal sih, kayak lu jenis soal yang beda-beda. Kayak oh oke, lu jenis soal yang ini udah bisa, ya udah ganti jenis soal yang lain gitu istilahnya. Terus fokus di mata pelajaran yang lu nggak bisa sih sebenarnya. Um, terus lu ikut tryout juga, tryout segala macam gitu, lu ikutin aja. Jadi lu tahu seberapa ini ya lu, kayak seberapa kompetennya lu gitu dibanding kayak orang-orang lain gitu sih. Terus ini sih harus pas ujian jangan terlalu pusing sih, kayak waktu itu gue kayak karena nggak ada ekspektasi kali ya, gue kayak santai-santai aja pas ujian kayak. Terus gue kayak ngerjainnya kayak santai aja gitu. Terus gue tuh sebenernya gue tuh ini sih salah satu yang paling cepat ngerjain, yang paling keluar duluan gitu, orangnya sampai nggak ngeliatin gue, ini orang kecontekan atau gimana. Itu mungkin karena gue nggak, bukan karena gue pintar ya, gue jelek banget pas gue SMA nilai gue. Gue karena gue bawa nggak, gue tetap serius tapi gue nggak bawa stres lah, nggak jangan dibawa pikiran gitu. Soalnya waktu itu pas gue ujian tuh kayak banyak yang nangis lah, ada yang ada yang pusing gitu lah, kayak kacau lah, yang banyak yang nangis sih pas gue ujian. Gue ini Aduh. orang kenapa deh, kayak ya udah sih kalau nggak dapet UI ya coba lagi tahun depan, kayak apa Iya, daftar sekolah lain tuh gimana. iya. Dan lo juga nyoba Terus, setelah setahun setelah lulus SMA kan ya? iya gue Nggak juga langsung. nggak langsung. Jadi there's always a second chance ya. There's Kalau always a misal second lo dari chance. SMA nggak langsung diterima, masih ada Iya, tahun depan dan there's always a second chance. Iya, banyak wajar-wajar banyak aja. orang gitu. Iya, banyak. Kalau gue sih mindset yang gue selalu punya adalah kalau misalnya ada ujian gitu atau ada tes, kita harus kayak prepare sebanyak-banyaknya, mesti belajar, mesti persiapan, tapi di saat kayak saatnya tampil udah mesti ikhlas aja gitu, mesti tenang, Iya, kayak mesti outcome independent gitu. iya benar, benar. You have to Bukan be independen. outcome independent, tapi you have to do your best gitu. Iya, gue setuju sih. Oke, lanjut gimana? Sampai mana tuh ya? Oh, sampai ke Tadi Amerika ya? akhirnya lo ke Amerika tuh. Ke Amerika. Jadi sampai Amerika waktu itu gue ada ini sih, kayak ada om tante gitu. Kayak bukan eh, bukan immediate relatif sih, kayak tapi kayak om tante, kayak saudara jauh lah ini, kayak om tante gitu. Jadi ya gue kayak tinggal di San Francisco. Itu gue landing di San Francisco. Menarik sih, gue kayak akhirnya wah gue ke Amerika gitu. Kayak gue senang banget sih. Terus gue turun pesawat, gue nyium udara SF tuh kayak segar banget kan. Gue pertama kali gue nyium udara sesegar itu. Jadi waktu itu wah enak Enak banget. sih emang, first Iya, impressionnya itu mantap sih. iya itu first impression gue tentang Amerika udaranya sih kan. Kayak wah, kayak gue ngerasa paru-paru gue dicuci gitu ya. Terus gue, oh ini tuh kayak harusnya udara tuh kayak gini gitu, kayak sesuatu yang nggak pernah gue dapat di Asia lah. Itu Enaknya dingin, terus baunya unik lah. iya, iya benar-benar. Nggak tahu bau pohon apa gimana, cuman that California smell. Iya sih. Ya, jadi Terus gue kayak tinggal di rumah tante gue kayak 3 bulan gitu. Waktu itu soalnya gue datangnya bulan Mei sih, tapi kelasnya baru mulai tuh kayak bulan Agustus atau September gitu gue lupa. Terus gue itu ini masuk ke namanya dari Blue Valley College lah. Dari Blue Valley College itu kan namanya itu community college. Jadi kenapa gue community college tuh kayak di Indonesia kayak apa ya? Gue nggak tahu sih, kayak jadi kayak cuma kuliah main 2 tahun doang. Ya D3 lah, D3 mungkin ya di Indonesia atau D2 gitu. Jadi, jadi kayak kuliah 2 tahun gitu sih. Kenapa gue pilih jalurnya karena lebih murah daripada gue langsung ke uni gitu. Jadi lebih murah gitu. lebih murahnya jauh ya. Kalau Jauh jauh. community college. Iya jauh. Udah gitu waktu itu gue belum dapat ini sih, belum dapat
institution sih Gar. Gue jadi bayar masih mau, masih kayak Hmm. international student tapi untungnya di community college. Um, jadi gitu sih. Jadi waktu itu gue karena gue bukan orang tua, bukan orang kaya lah. Jadi gue waktu itu kayak kerja gitu sih. Waktu itu gue kerja di namanya Jollibee. Jollibee itu kayak fast food restaurant gitu sih. Kalau di Indonesia kan mungkin kayak KFC gitu sih. Kayak di situ gue ini sih ya belajar, ya belajar hidup susah lah. Belajar hidup susah kayak gimana sih kayak start dari bawah gitu. Kayak ya lumayan ini sih kayak lumayan kerasa beda sih mungkin di Indonesia, meskipun gue bukan ya meskipun gue middle class ya gue tetap kayak punya kayak ada supir, ada um, kayak ART gitu, kayak terus ya sebab kecukupan lah intinya. Mhm. Kayak terus di pas pulang Amerika ya wah gila, hidup susah banget, semua mahal, kayak perjuangan banget gitu, kayak kerja di kerja di fast food. Sebelum sebelum belum seminggu dapat kerja di ini gue kayak apply macam-macam sih, kayak gue apply kayak McDonald's, gue apply kayak KFC gitu, gue kayak nggak, gue kayak ditolak gitu kan. Kayak gue lumayan ini sih anjir, lumayan gue lumayan ini sih kayak gila sih, gue susah banget cari duit gitu, kayak gue apa kerja di McD aja nggak keterima gitu. McDonald kayak ini gue nggak bisa, nggak dapat gitu. Gue di situ gue baru menghargai sih kayak um, apa susah cari duit sih, nggak gampang sih. Lu lu hari ini lu keluar dari kerjaan lu, mau lu kerja apa apply di McDonald's belum tentu kedapet kan, puas tau aja. Masa sih? Iya, gue apply Target, gue apply banyak lah, gue apply Target, Chipotle, segala macam, tapi ya ini sih gak ada yang keterima sih. Tapi ya gue belajar banget sih, ya belajar interview lah, belajar. Oh, itu ya gue ke negara orang gitu, kayak bukan ke luar negeri, terus mulai dari bawah tuh kayak berat banget sih, bener-bener mulai dari mulai dari nol lah. Waktu itu gue udah pusing sih, kayak terus ke Jollibee kan, ya baru itu kayak gue harus kayak jadi kasir lah, harus ngepel lah, segala macam. Kayak capek sih kan berdiri, kerja dulu berdiri gitu, terus habis itu lu lanjut lanjut kuliah, itu capek sih kan. Ya gue salut sih sama orang-orang kayak gitu. Terus Pegel sih pas untungnya itu. Sakit sih itu lower backnya. iya, terus habis itu untungnya setelah sebulan gue dapat kerjaan lain sih. Gue kayak dapat kerja sebagai tutor tutor buat Nice. kelas ekonomi. Udah upgrade. Iya, upgrade upgrade. Gue bisa nggak bayangin Bim nanti ini headline clickbaitnya. Dulu ditolak kerja di McDonald, sekarang kerja di Virgin Galactic bikin Boleh, roket. boleh, boleh, boleh. Iya, sebenarnya ini sih kayak bukan masalah lu ditolak atau diterima sih, kayak apa yang bisa lu pelajarin dari penolakan itu sih menurut gue ya. Hmm. Kayak sebenarnya kenapa jadi kenapa jadi kayak makin motivated ya, karena mungkin karena pain yang dipunya gitu. Gila, lu harga diri lu kayak direndahin banget gak sih, lu ditolak sama McDonald kayak tau gak? Kayak ini kerjaan gini dong, masa lu nggak mau terima gue gitu. Gue baru Ya tahu waktu itu bisa gue, ditolak. iya gue lumayan bete sih, wah ini apa-apaan gitu. Tapi ya di sisi lain gue jadi semangat belajar lah, jadi gue kayak wah, gue tahu selesai cari kerjaan, jadi gue harus level up lah, gue harus jadi seseorang lah gitu. Ya, gue nggak bisa di bawah terus ya. Ya untungnya waktu itu gue approach kayak salah satu dosen ekonomi um, gue nanya ini ada kerjaan nggak di, gue udah capek banget itu soalnya kerjaan sampai sampai apa, kerjaan sambil berdiri, kerjaan kasar gitu sambil, wah capek sih gue. Terus ya udah gue dapet ini sih kerjaan di divisi di Beverly College sebagai tutor ekonomi sih. Kayak, ya udah terus gue kerja ambil kuliah. Di situ gue lulus dari Beverly College, gue transfer ke UC San Diego gitu. Di San Diego
Habis itu um, gue pilih major namanya management science. Jadi gue keterima sebagai ekonomi, tapi gue pindah major sebagai management. Kenapa gue pindah major? Uh, Soalnya menurut gue kayak lebih lebih rigorous lah, lebih lebih apa ya, rigorous bahasa ini. Kayak lebih um, berat lah, bukan berat sih, kayak Ya lebih berat sih. menantang lah, lebih menantang lah, lebih menantang. Um, jadi intinya itu kayak applying like mathematics in operations in business dia gitu. Um, gue tuh lumayan struggle sih, kayak gue lumayan kesusahan sih pas gue kuliah. Terus tapi gue gak nyala lah. Tapi gue nggak pindah major, gue tetap gue jalanin. Terus gue juga uh, ambil minor minor in business ya gitu. Kayak gue ambil kelas finance juga, kelas sama kelas business juga sih. Terus pas gue di UC San Diego, gue kayak keluarga gue kayak ada sebenarnya kayak financial setback lah. Jadi kayak gue udah gue nggak bisa dapat allowance, jadi gue cari kerja. Um, Terus gue itu um, gue mikir gue nyari pekerjaan yang fleksibel. Soalnya waktu itu pas di UC San Diego itu kayak lebih berat lah. Gue nggak bisa gue nggak bisa punya kerjaan yang kayak kerja di McDonald atau Jollibee, atau tutor pun gue juga mungkin nggak bisa ngikutin jadwal gitu. Jadi gue tuh kerja jadi ini sih, supir lift. Lift itu kayak kalau di Indonesia mungkin kayak Uber ya, kayak Grab. Kayak gue kayak supir gitu sih. Jadi gue pagi sampai sore gue kuliah, belajar, terus malamnya biasa gue kayak nyetir sih, nyetir lift gitu sih. Berapa jam Iya. biasanya nariknya? Tergantung sih Gar, kalau misalnya kuliah gue nggak sibuk, gue bisa kayak 4 jam gitu sih sehari. Jadi kalau gue sibuk sih bisa mungkin nggak nyetir, misalnya satu atau 2 jam. Jadi ini gue nyetir sampai duit gue cukup buat bayaran sama makan doang sih. Hmm. Itu gue udah gak nyetir lagi. Jadi gue tetap fokusnya kuliah gitu sih. Jadi Ada itu sih. ada hal yang menarik yang lo pelajarin nggak setelah menjadi supir Um, taksi online? Sebenarnya ini sih Gar, kayak gue jadi kayak yang lebih, jadi selama gue kayak kerja kasar, kayak jadi Jollibee lah, terus jadi supir lah, gue kayak yang lebih menghargain orang lain sih. Kayak betapa susahnya kayak cari uang gitu sih. Kayak Mhm. gue lebih kayak considerate lah sama orang, kayak people have feelings, kayak lu nggak tahu mereka udah uh, gone through apa aja gitu. Iya. Jadi kayak gue lebih bisa dibilang uh, lebih ini sih, kayak lebih mengerti orang lain lah. Mhm. Selama gue nyetir lift sih menarik sih, kayak orang-orang tuh kayak macam-macam sih Gar. Kayak terus yang gue bisa lihat sih, orang selama gue nyetir jadi supir itu, orang-orang yang kerja kayak hospitality atau yang kerja kasar gitu, kayak jadi tukang masak atau jadi kayak pegawai di hotel, pegawai di airport gitu, mereka kalau ngasih tip gede banget sih. Gue itu eh, oke, sama pekerjaan hospitality juga. Jadi waktu itu gue kayak pernah dapat ada chef gitu sih. Eh, Heeh. Gue kayak rate-nya itu cuma kayak $5, tapi dia kayak ngasih tip kayak $20. Gue kaget juga, ini orang baik banget. Dia kayak kerja chef gitu. Tapi anehnya kayak orang-orang kaya yang tinggalnya di kayak La Jolla, kayak daerah mewah gitu, mereka jarang kasih tips sih. Oh ya. Iya, gue kayak bingung juga gitu. Mungkin mereka tahu sih, mungkin susah cari duit, jadi kayak mereka kayak lebih ini sih, lebih baik gitu. Hmm. Iya sih, jadi gue tuh kayak kerja gitu sambil kuliah, gue capek banget sih. Jadi gue tuh kayak nilai gue kayak jelek banget sih waktu itu, kayak nilai gue kayak turun banget lah sejak gue kerja gitu. Tapi gue gak ada pilihan sih, harus gue tetap gue jalani lah. Ya, soalnya kalau misalnya gue gak kerja, gue gak lanjut kuliah. Kalau misalnya gue cuti kuliah, ntar kayak kelamaan lah. Gue tuh kayak gue udah kayak telat 2 tahun kuliah gitu. Ya udah, ya udah gue jalanin aja lah intinya. Gue jalanin, terus ya itu sih, cap ini salah satu momen tercapek sih dalam hidup gue sih, yang paling stres juga sih, kayak lu udah gak ada duit, lu sekolah,
susah terus kerja juga capek banget. Ya intinya ya kayak struggle tuh kayak yang bikin diri lu sih sebenarnya, yang ngebentuk diri lu gitu. Kayak lu kalau survive di situasi terburuk lu bisa survive di situasi yang terbaik lu gitu sih. Jadi ya intinya gue anggap aja sebagai kayak challenge lah ya hidup gue gitu. Ya itu sih dari situ waktu itu gue hampir setahun lebih lah kerja itu. Terus akhirnya gue dapat kerjaan di ini sih kan, City of San Diego sebagai intern. Jadi gue kayak kerja intern. Terus gue waktu itu kerja kalau nggak salah berapa 20 jam gitu lah per minggu. Capek juga sih sebenarnya kerja 20 jam terus pas sekolah full time itu kayak capek. Ya agak susah sih manage waktunya sih. Kayak tapi ya gue jalanin aja lah. Lebih baik daripada nyetir lift sih sebetulnya. Sebenarnya ya udah gue jalanin aja terus ya itu sih. Habis itu ya untungnya ya gue bisa lulus sih tanpa waktu. Gue 2 tahun di college, 2 tahun di San Diego eh, dengan kondisi kayak gitu gue bisa lulus lah. Jadi gue senang banget sih. Akhirnya gue bisa lulus dengan tepat waktu, dengan waktu 4 tahun lah, dengan kondisi kayak gitu gitu. Kayak mungkin apa ya, gue yang mau gue kesampaikan sih jangan cepat menyerah sih. Kayak Hmm. hidup memang berat sih. Kayak lu nggak bisa kadang-kadang lu udah budgetin tuh kadang-kadang masih ada hal-hal yang nggak lu expect gitu. Kayak banyak hal yang nggak lu expect dan menurut gue lu harus siap sih. Kayak lu harus siap terus kayak lu anggap itu sebagai challenge sih, kayak sebagai challenge buat diri lu yang lebih baik. Jujur aja mungkin kalau hidup gua nggak kayak gitu, mungkin gua nggak seambisius ini, nggak seambisius Hmm. ini. Misalnya kok pas SMA gua nggak di lockdown, mungkin pas gua kuliah gua eh, eh, nggak berat secara finansial, mungkin gua nggak seambisius sekarang ini. Mungkin Hmm. gua lebih santai lagi, gua lebih santai-santai aja. Gua nggak mikirin karir taruh gimana gimana banget. Tapi karena gua tahu betapa susahnya hidup, karena gua tahu betapa nggak enaknya kalau lu dianggap rendah karena lu kayak misalnya dianggap nggak pinter gitu. Ya gue membentuk diri gue jadi orang yang tahu gimana cari duit, gimana tahu manage duit. Gue jadi orang yang tahu gimana uh, meniti karir gue harus kemana gitu. Kayak, terus gue harus lebih bisa ngadepin pressure lah intinya. Gitu. Kan tadi lo bilang tentang orang-orang yang look down on you, yang menganggap lo remeh. Iya. Selama proses itu dulu ada nggak yang menganggap lo lebih atau yang percaya sama kemampuan lo gitu? Jangan, apakah ada orang seperti itu? Lo ada sih Garap itu ada satu orang, lo gue gak temenan sama dia. Gue kayak gak kenal aja tapi gue gak deket. Ya, satu hari orang ini nyamperin gue kayak dia bilang ke gue kayak lu pas lu udah lulus kuliah lu kayak lu jadi orang sukses ya Bim. Gue kenapa? Kayak soalnya gue lu satu-satunya di sini yang em, punya interest di in STEM, tapi di sisi lain lu juga punya capabilities di kayak in social science, in kayak economics segala macem. Terus dia bilang kalau orang orang kalau misalnya taunya cuma kayak technical doang, tapi kalau nggak ngerti bisnis agak susah juga gitu. Terus kalau orang taunya bisnis tapi nggak ngerti kayak teknikalnya juga susah juga. Tapi orang yang kayak lu gini bisa compete gitu. Dia bilang ke gue gitu. Hmm. Jadi sih gue kaget juga. Oh, thank you gitu kayak gitu. Gue juga nggak kenal sama dia sebetulnya kayak iya, lumayan Wow, memotivasi gue sih. that's very honest of him. Ya, mungkin gue Kayak jarang gitu orang memuji atau mengangkat satu sama lain gitu. mungkin gue harus kontak dia sih. Eh, iya sih, gue harus terima kasih sama dia sih. Mesti apa mau shout out dari podcast ini? Nggak lah, bercanda gue. Ya, gue harus cari dia sih. Oke, terus abis itu lulus ya. Nggak lama kemudian ya. Sorry, tadi udah dibahas ya soal lulusnya ya. Iya.
Oke, kalau soal professional life kan lo udah bahas tuh di podcastnya Ariel di podcast Lawan Arah. Mm. Jadi gue nggak akan tanya lagi. Cuman mungkin lo bisa kasih teaser Bim apa yang lo bahas sama dia di podcasting itu. Um, Podcast tentang Ariel itu lebih kayak my current job, terus ya, gimana gue kayak bisa pivot dari satu industri ke industri lain sih. Kayak lebih ke arah itu sih. Tapi kayak ada yang belum gue sampein sih kayak pas gue lulus gitu sih kayak ada gue bisa jelasin situ juga. Boleh, boleh. Jadi pas gue lulus itu gue kayak waktu itu gue cari kayak agak susah nyari kerja sih kan. Oke. Jadi gue tuh kayak nilai gue sih jelek banget sih soal GPA gue. GPA gue kayak jelek banget. Terus kayak gue dari kerjaan susah banget kayak gue ditolak kemana-mana. Terus itu ya udah gue sambil cari kerja gue kayak kerja jadi DoorDash gitu sih. Gue kerja di DoorDash. DoorDash apaan Um, tuh? DoorDash tuh kayak di Indo tuh kayak Gojek lah kantor-kantor makanan gitu. GoFood ya. Ya kayak GoFood lah, kayak GoFood. Um, Terus akhirnya um, gue dapet, oh gue tuh kayak waktu itu gue kayak DoorDash sambil gue belajar CFA sih. Soalnya itu gue mikirnya gue kayak finance lah, kayak gue pengen banget masuk investment banking, private equity gitu-gitu lah. Gue masih finance guy banget waktu itu. Terus akhirnya, oh kok susah juga nih, nggak tembus-tembus. Terus akhirnya gue dapat kerjaan di Burbank, California. Gue kerja di perusahaan marketing, namanya Peanut Oil. Gue di situ kerja sebagai kayak finance analyst. Sebenarnya kayak gue lumayan senang juga sih, kayak gue bisa lulus kerja pertama gue finance analyst, kayak gue kayak lumayan senang sih. Karena agak lumayan susah sih, kayak orang lulus langsung dapat kerja finance gitu. Apalagi di kayak bukan Mhm. di sekolah yang nggak ada bisnis bisnis school, bukan target school gitu sih. Kayak UC sendiri kan kayak bukan kayak UC Berkeley Haas Mhm. atau kayak NYU Stern gitu. Kayak, jadi ya gue lumayan seneng sih. Waktu itu gue kayak finance, terus tapi ya lumayan berat sih. Soalnya gue tuh tinggalnya di LA, tapi gaji gue tuh kayak bukan kayak gaji LA gitu ya, masih rendah gaji gue. Jadi gue kayak capek banget sih, kayak gue harus hidup gue lumayan ngirit lah segala macem. Terus ya, ada same time gue kayak harus belajar buat CFA juga. Terus tuh waktu itu pas gue kerja di Minat Oil tuh kayak gue kerja capek banget sih, kayak bener-bener kalau ke orang kerja di finance kayak kerjanya banyak banget lah, kayak reportingnya kayak masih manual lah gitu segala macam. Tapi ya gue di situ mikir sih kayak soalnya gue tuh lebih banyak spend waktu buat wrangling data daripada kayak kerja finance gitu kayak. Terus ya udah gue mikir menarik juga kayak in data. Terus ya udah gue belajar coding gitu, belajar SQL, gue belajar SQL. Habis itu ini sih gue apply pekerjaan di Silicon Valley di Accenture. Gue dapat jadi kayak data specialist gitu di Accenture. Itu sih mulai awal karir gue di data analytics sih. Nice. Iya. Oke, kita udah mau 1 jam nih. Lo ada Iya. advice buat anak-anak SMA ataupun anak-anak kuliah nggak? Buat mungkin gue saya advice dari dua sisi ya, secara akademis sama secara secara life lessons gitu kali ya. Mungkin kalau secara akademis, um, kalau misalnya lu masih SMP, gue tahu soal murid-murid lu banyak ada banyak SMA ya, banyak SMP ya. Ya, SMA sih kebanyakan. Oh, mungkin Murid-murid ya. yang gue manage beasiswanya. Oke. Jadi, masa kalau masih SMP lu cari SMA yang rigorous lah, cari SMA yang susah gitu, susah masuknya. Jadi kayak kenapa gue bilang ini, soalnya kalau lu udah bisa susah pas SMA, pas lu kayak daftar SBMPTN gitu kayak udah gampang lah. Dan kalau misalnya lu SMA, lu jangan kecil hati lah, kayak misalnya kok nilai lu jelek, bagaimana gimana banget, lu nggak perform pas sekolah. Soalnya ya yang gue bilang tadi kayak selama lu ada effort, selama lu masih mau usaha, mau praktis segala macam, lu masih masih bisa masuk gitu. Soalnya dari pengalaman gua, kalau di UI nggak, bagian besar tuh kayak mereka average lah pas SMA ya bisa dibilang.
Terus ya ini sih, kayak jangan nyerah sih. Kayak gue udah pengalaman hidup gue kayak udah segala macam lah, dari kerja kasar, jadi supir lah, jadi ngantar makanan gitu. Sekarang gue kayak bisa kerja di, dulu gue kerja di Silicon Valley, terus sekarang gue kerja di aerospace. Ya sebenarnya selama lu ada kemauan, ada jalan lah. Jadi kayak jangan jangan cepat nyerah lah. Kayak meskipun hidup lu kayak berat lah, kayak lu stres segala macam, kayak nggak aja sebagai challenge gitu, kayak buat motivate lu buat kehidupan lebih baik. Itu dari gue. Thank you. Ini inspiring banget Bim episodenya. Gue baru tahu lo tipe orang yang seneng challenge. Gue ngebayangin orang-orang yang seneng dengan tantangan tuh kayaknya di otak gue tuh orang-orang yang type A, yang extrovert, yang kayak senang bertanding gitu. Tapi gue juga baru tahu sih. Ternyata lo tipe orang seperti itu. Tuh inspiring sih. Thank you juga nih Gav, kesempatannya gue bisa share ke anak-anak muda di Indonesia. Oke deh, sama-sama Bim. Oke, siap. Eh. Ya, bye-bye.